Sadar nggak sih, di dalam kehidupan manusia tidak akan terlepas dari yang dinamakan listrik. Listrik sangat membantu kehidupan manusia, mulai dari penerangan, komunikasi, hingga penggunaan alat-alat berteknologi canggih yang menjadikan listrik sebagai sumber energinya. Di dalam peralatan listrik yang kita gunakan itu, terdapat sebuah nameplate yang berisikan spesifikasi tegangan tertentu agar peralatan tersebut dapat bekerja secara optimal. Tapi, pernah nggak sih kalian terpikirkan bagaimana caranya listrik yang berasal dari sumber PLN dapat mengoperasikan peralatan dengan berbagai macam tegangan yang terkadang justru lebih rendah ataupun lebih tinggi daripada sumber yang dihasilkan oleh PLN. Ternyata semua perubahan tegangan itu dapat terjadi akibat sebuah alat yang dinamakan transformator distribusi. Sebenarnya, apa sih transformator distribusi itu? Penasaran kan? Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan lebih lanjut mengenai transformator distribusi. Bersama dengan saya sendiri, Putri Maharani, dan teman saya, Guntur Saputra, Budayana Diatmika, serta Andi Setya. Pada materi kali ini akan dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama yakni pengenalan transformator distribusi. Yang kedua ada korelasi susut dan dok tegangan pada transformator distribusi. Yang ketiga ada jenis-jenis hubungan militan pada transformator distribusi. Dan subbab yang terakhir ialah rugi-rugi yang terjadi pada transformator distribusi. Kita langsung saja ke subbab yang pertama yakni pengenalan transformator distribusi. Transformator distribusi merupakan suatu peralatan listrik yang mentransformasikan tegangan menengah menjadi tegangan rendah agar tegangan yang dipakai sesuai dengan rating peralatan listrik yang kita gunakan atau beban pada umumnya. Transformator distribusi ini dapat berupa transformator 3 fasa yang memiliki output dan output 3 fasa seperti yang ada pada gambar yang di sebelah kanan, dan juga ada transformator 1 fasa yang memiliki output dan input 1 fasa seperti yang ada pada gambar yang di sebelah kiri. Di mana di Indonesia sendiri untuk 3 fasa tegangannya ialah 380 volt dan pada 1 fasa di Indonesia tegangannya yakni 220 volt. Pemasangan dari transformator distribusi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga lokasi pemasangannya agar didapatkan optimalisasi dari penggunaan transformator ini. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yakni jenis-jenis transformator distribusi. Transformator distribusi ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada transformator distribusi tipe CSP atau Completely Self-Protection, di mana pada tipe ini transformator ini memiliki pengaman yang menjadi satu kesatuan unit di dalam transformatornya itu sendiri. Di mana pengaman yang terdapat di dalamnya itu ialah pengaman terhadap gangguan surja petir dan surja hubung. Kemudian ada pengaman beban lebih dan pengaman hubung singkatnya. Selain itu, pada trafo tipe ini juga dilengkapi dengan lampu tanda merah sebagai lampu tanda peringatan apabila temperatur belitan pada transformator tersebut mengalami peningkatan melebihi batas yang diizinkan untuk isolasinya. Sebab apabila transformator tersebut memiliki suhu atau temperatur yang tinggi dan melebihi batas isolasinya, maka akan menyebabkan circuit breaker yang terdapat di dalamnya itu bekerja membuka, sehingga transformator terputus. Tapi circuit breaker ini juga dapat diset pada posisi darurat untuk melakukan beban lebih secara sementara. Selanjutnya, penanda terminal transformator fase tunggal, di mana terminal tegangan tingginya itu dibagi menjadi JTM dengan 3 kawat dan juga ada JTM yang 4 kawat, seperti yang tertera pada gambar di sebelah kanan, di mana gambar yang paling kanan ialah gambar transformator untuk sistem JTM yang 3 kawat, dan yang gambar yang di sebelah kirinya ialah transformator JTM yang 4 kawat. Kemudian untuk terminal tegangan rendahnya itu pada kedua jenis, yang JTM 3 kawat ataupun JTM yang 4 kawat itu sama, yakni X1, X3, X2, dan X4, di mana di antara X3 dan X2-nya itu terdapat terminal pembunyian. Lanjut ke jenis transformator yang kedua, yakni ada transformator
NCSP atau Non-Completely Self-Protection, di mana transformator jenis ini konstruksinya itu tidak dilengkapi dengan pengaman yang menjadi satu kesatuan unit pada transformator, tidak seperti jenis yang sebelumnya. Tetapi sistem pengaman pada transformator jenis ini tuh ditempatkan di luar transformator sisi primer dengan penangkap petir dan pengaman arus lebih. Transformator ini juga dilengkapi dengan panel tegangan rendah, di mana untuk urutan penanda terminal pada transformator 3 fase, dari sisi kiri ke sisi kanan yang kita lihat dari sisi tegangan rendahnya itu berturut-turut. Pada terminal primernya itu ada 1U, 1V, dan 1W. Dan pada terminal sekundernya itu ada 2N, 2U, 2V, dan 2W. Itu juga dapat kita lihat pada gambar yang tertera pada slide. Sekian pemaparan dari saya. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Andy. Nah, baik. Sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai struktur transformator. Di sini saya telah menyiapkan sebuah model 3D dari sebuah trafo distribusi. Baik, kita mulai dari komponen yang pertama. Nah, komponen yang pertama merupakan isolator bushing, yang merupakan penyekat antara kumparan dengan bodi trafo, yang terletak pada ujung kedua kumparan trafo, baik primer ataupun sekunder. Nah, pada model ini terlihat dua bushing dengan ukuran yang berbeda, di mana bushing yang lebih besar merupakan bushing untuk sisi primer, sedangkan bushing yang berukuran lebih kecil merupakan bushing untuk sisi sekunder trafo. Bagian yang kedua merupakan minyak trafo. Di dalam bodi trafo ini terdapat sebuah cairan berupa minyak yang fungsinya untuk mengurangi panas yang terjadi pada kedua kumparan dan inti trafo. Dan juga minyak ini digunakan juga sebagai isolasi pada kumparan dan inti besi. Selanjutnya ada tangki dan konservator. Terlihat pada model ini merupakan sebuah tabung silinder yang berada pada bagian atas transformator, yang merupakan bagian trafo yang berfungsi untuk menampung kelebihan minyak trafo yang terdapat dalam bodi transformator. Selanjutnya terdapat pernapasan trafo. Alat ini dikenal juga sebagai breather bag, rubber bag, atau dehydrating breather, yaitu merupakan sejenis balon karet yang dipasang di dalam tangki konservator. Alat ini merupakan sebuah peralatan yang berfungsi untuk menghindari agar minyak trafo tidak berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga minyak trafo tidak rusak maupun tercemar. Yang selanjutnya adalah tip changer. Alat ini merupakan perubah pembanding transformasi untuk mendapatkan tegangan operasi sekunder yang sesuai dengan tegangan sekunder yang diinginkan dari tegangan primer yang berubah-ubah. Tiap changer hanya dapat dioperasikan pada keadaan trafo tidak bertegangan atau disebut dengan offload tape changer, serta dilakukan secara manual. Nah, selanjutnya adalah inti trafo. Inti trafo berfungsi untuk membangkitkan fluksi yang timbul karena arus listrik dalam belitan atau kumparan trafo. Inti trafo biasanya dibuat dari lempengan-lempengan baja tipis yang bertujuan untuk mengurangi panas yang diakibatkan oleh arus eddy atau eddy current. Dan terakhir adalah kumparan trafo. Kumparan merupakan beberapa lilitan kawat berisolasi yang membentuk sebuah kumparan. Kumparan sendiri berfungsi sebagai alat transformasi tegangan dan arus. Kumparan tersebut terdiri dari kumparan primer dan kumparan sekunder, yang diisolasi baik terhadap inti besi maupun terhadap antar kumparan. Kumparan primer merupakan kumparan trafo yang dihubungkan ke sumber, sedangkan kumparan sekunder merupakan kumparan trafo yang dihubungkan ke beban. Selanjutnya terdapat pola pembebanan transformator. Pola pembebanan transformator distribusi hendaknya mengikuti karakteristik transformator sesuai dengan spesifikasi transformator sesuai dengan SPLN nomor 50 tahun 1997. Agar didapatkan susut yang minimal, yaitu pembebanan trafo sebesar 60% hingga 70% dari kapasitas transformator.
Untuk memenuhi kriteria tersebut, maka perlu dicantumkan secara jelas spesifikasi transformator distribusi dalam setiap pengadaannya. Dan juga harus dilaksanakan tes sampling sebelum transformator tersebut digunakan dalam operasional. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Budayana Diatmika. Kali ini, saya akan menjelaskan kolerasi susut dan drop tegangan pada transformator distribusi. Drop tegangan transformator distribusi. Drop tegangan atau jatuh tegangan adalah selisih antara tegangan ujung pengirim dan tegangan ujung penerimaan. Jatuh tegangan disebabkan oleh hambatan dan arus. Pada saluran bolak-balik, besarnya tergantung dari impedansi dan admitansi saluran, serta pada beban dan faktor daya. Drop tegangan di transformator distribusi di sisi bushing sekunder pada saat beban maksimum dibolehkan sebesar 3% dari tegangan kerja. Nah, ini sesuai dengan SPLN nomor 72 tahun 1987. Adapun rumus dari drop tegangan sebagai berikut. Untuk sistem fase tunggal atau satu fasa, rumusnya V1 fasa sama dengan 2 dikali I kurung buka RC cos P ditambah XC cos P kurung tutup L dikali I dikali 1000. Untuk sistem 3 fasa, rumusnya V3 fasa sama dengan akar 3 dikali I kurung buka RC cos V ditambah XC cos V kurung tutup L dikali I dan dikali 1000, di mana V1 fasa atau 3 fasa sama dengan tegangan jatuh atau voltage drop 1 fasa atau 3 fasa. I adalah arus beban penuh atau arus nominal atau arus saat start dengan satuan ampere. RC adalah resistasi AC kabel dengan satuan ohm per kilometer. XC adalah reaktansi AC kabel dengan satuan ohm per kilometer. Cos P adalah faktor daya beban dengan satuan PU. L adalah panjang kabel dengan satuan M atau meter. Loss trafo. Rumus yang digunakan untuk mencari loss trafo ialah loss trafo sama dengan I ditambah C dikali PR kuadrat dikali LLF dan dikali N, di mana I adalah rugi besar transformator dengan satuan kilowatt, C adalah rugi tembaga dengan satuan kilowatt, LLF adalah load loss factor, PR adalah pembebanan transformator rata-rata dengan persen, N adalah jumlah transformator. Perlu dicatat juga, rugi besi dan tembaga diambil dari SPLN nomor 50 tahun 1997 dan loss maksimum adalah 1,5% pada temperatur 75 derajat Celcius. Yang ketiga, efisiensi transformator distribusi. Efisiensi transformator dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara daya listrik keluaran atau output dengan daya listrik masukan atau input yang masuk pada transformator tersebut. Rumus yang digunakan untuk mencari efisiensi transformator ialah efisiensi transformator sama dengan Vs dikali IS sama dengan Vp dikali IP dikali 100%, di mana Vs adalah tegangan sekunder dengan satuan volt, Vp adalah tegangan primer dengan satuan volt, IS adalah arus pada kumparan sekunder dengan satuan ampere, IP adalah arus pada kumparan primer dengan satuan ampere. Ini adalah contoh perhitungan susut dan efisiensi dari transformator kapasitas 100 kVA seperti tabel di bawah. Nah, pada tabel berikut terdapat data efisiensi dan susut dari transformator, di mana efisiensi akan berbanding lurus dengan cos P. Sehingga apabila cos P meningkat, maka efisiensi akan meningkat. Hal tersebut berbanding terbalik dengan susut yang terjadi, di mana semakin tinggi cos P, maka susut yang terjadi akan semakin kecil. Berdasarkan hal tersebut, apabila efisiensi semakin tinggi dengan susut yang dihasilkan semakin rendah, maka
Hal tersebut menunjukkan bahwa transformator bekerja secara optimal. Dari tabel tersebut, apabila diubah dalam bentuk grafik, maka akan menghasilkan data sebagai berikut. Nah, data yang pertama ini adalah grafik efisiensi trafo. Nah, untuk data yang kedua ini adalah grafik susut trafo. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Guntur Saputra. Jadi, saya akan melanjutkan presentasi dari Budayana, di mana saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis hubungan belitan pada transformator. Jadi, di dalam hubungan pada transformator 3 fasa, pada prinsipnya adalah metode atau cara merangkai kumparan di sisi primer dan sekunder. Umumnya dikenal 3 cara untuk merangkai kumparan pada transformator 3 fasa, yaitu hubungan bintang, hubungan delta, dan hubungan zigzag. Yang pertama ada hubungan transformator bintang, di mana pada jenis ini ujung-ujung pada masing-masing terminal dihubungkan secara bintang. Titik netral dijadikan menjadi satu. Hubungan dari tipe ini lebih ekonomis untuk arus nominal yang kecil. Pada transformator tegangan tinggi, jumlah dari lilitan per fasa dan jumlah isolasi minimum karena tegangan fasa 1/3 tegangan jala-jala atau line. Juga tidak ada perubahan fasa antara tegangan primer dengan sekunder. Bila beban pada sisi sekunder dari transformator tidak seimbang, maka tegangan fasa dari sisi beban akan berubah kecuali titik bintang dibumikan. Di mana terdapat perhitungan pada hubungan bintang, di mana pada sisi primer V fasa sama dengan V line per akar 3 dan I line sama dengan I fasa. Sedangkan pada sisi sekunder juga sama, yaitu V fasa sama dengan V line per akar 3 dan I line sama dengan I fasa. Kemudian kedua ada transformator hubungan segitiga atau hubungan delta. Pada jenis ini, ujung fasa dihubungkan dengan ujung netral kumparan lainnya yang secara keseluruhan akan terbentuk hubungan delta atau segitiga. Hubungan ini umumnya digunakan pada sistem yang menyalurkan arus besar pada tegangan rendah dan yang paling utama saat keberlangsungan dari pelayanan harus dipelihara meskipun salah satu fasa mengalami kegagalan. Di mana perhitungan pada hubungan segitiga, di mana pada sisi primernya V line sama dengan V fasa dan I line sama dengan akar 3 dikali I fasa. Dan sisi sekundernya juga sama, yaitu V line sama dengan V fasa, sedangkan untuk arus I line sama dengan akar 3 dikali I fasa. Selanjutnya juga terdapat hubungan bintang segitiga atau star delta. Pada hubungan ini, kumparan pada primer dirangkai secara bintang atau WYE dan sisi sekundernya dirangkai segitiga. Umumnya digunakan pada transformator untuk jaringan transmisi di mana tegangan nantinya akan diturunkan atau step down. Pada hubungan ini, perbandingan tegangan jala-jala 1/3 kali perbandingan lilitan transformator dan tegangan sekunder tertinggal 30 derajat dari tegangan primer. Perhitungan pada hubungan bintang segitiga yaitu yang pertama ada sisi primernya yaitu hubungan star, yaitu V fasa sama dengan V line per akar 3 dan arusnya yaitu arus line sama dengan arus pada fasa. Sedangkan pada sisi sekundernya yaitu yang merupakan rangkaian delta, V line sama dengan V fasa dan I line sama dengan akar 3 dikali I fasa. Kemudian terdapat juga hubungan transformator hubungan segitiga bintang. Pada hubungan ini, sisi primer transformator dirangkai secara segitiga, sedangkan pada sisi sekundernya merupakan rangkaian bintang sehingga pada sisi sekundernya terdapat titik netralnya. Biasanya digunakan untuk menaikkan tegangan atau transformator step up pada awal sistem transmisi tegangan tinggi. Dalam hubungan ini, perbandingan tegangan akar 3 kali perbandingan lilitan transformator dan tegangan sekunder mendahului sebesar 30 derajat. Perhitungan pada hubungan segitiga bintang yaitu yang pertama yaitu pada sisi primernya yang merupakan hubungan segitiga yaitu
V line sama dengan V fasa, dan I line sama dengan akar 3 dikali I fasa. Sedangkan pada sisi sekundernya yang merupakan hubungan star, V fasa sama dengan V line per akar 3 dan I line sama dengan I fasa. Selain hubungan-hubungan di atas, terdapat juga hubungan zigzag. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan mengapa hubungan zigzag ini diperlukan. Jadi, kebanyakan transformator distribusi selalu dihubungkan bintang. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh transformator tersebut adalah ketiga fasanya harus diusahakan seimbang. Apabila beban tidak seimbang, akan menyebabkan timbulnya tegangan titik bintang yang tidak diinginkan, karena tegangan pada peralatan yang digunakan pemakai akan berbeda-beda. Untuk menghindari terjadinya tegangan titik bintang, diantaranya adalah dengan menghubungkan sisi sekunder dalam hubungan zigzag. Di dalam hubungan zigzag, sisi sekunder terdiri atas 6 kumparan yang dihubungkan secara khusus. Ujung-ujung dari kumparan sekunder disambung sedemikian rupa supaya arah aliran arus di dalam tiap-tiap kumparan menjadi bertentangan. Karena E1 tersambung secara berlawanan dengan gulungan E2, sehingga jumlah vektor dari kedua tegangan itu menjadi EZ1 sama dengan E1 min E2, EZ2 sama dengan E2 min E3, EZ3 sama dengan E3 min E1, dan EZ1 tambah EZ2 tambah EZ3 sama dengan 0. Maka tegangan titik bintangnya EB sama dengan 0. Selanjutnya, kelompok hubungan transformator dapat dilihat pada tabel. Jadi yang pertama ada hubungan segitiga-segitiga, di mana dapat dilihat hubungan lilitan TT dan hubungan lilitan TR bisa dilihat pada gambar berikut. Begitu juga dengan hubungan star-star dan juga segitiga zigzag. Dapat dilihat pada tabel berikut beserta perbandingan lilitannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rugi-rugi pada transformator, di mana di dalam pengaplikasian transformator tentu tidak luput dengan yang namanya rugi-rugi, di mana terbiasanya daya yang dimasukkan tidaklah sesuai dengan daya yang akan dikeluarkan atau daya output. Yang pertama terdapat rugi tanpa beban atau rugi besi. Daya aktif yang diserap ketika tegangan pengenal pada suatu frekuensi pengenal diberikan pada terminal salah satu belitan sedangkan belitan lainnya terbuka. Arus tanpa beban yaitu arus yang mengalir pada terminal fase belitan ketika tegangan pengenal dengan frekuensi pengenal diberikan pada belitan tersebut sedangkan belitan lainnya terbuka. Arus tanpa beban pada transformator 3 fase adalah nilai rata-rata dari ketiga fase dan dinyatakan dalam persen terhadap arus pengenal. Selanjutnya, terdapat ada rugi berbeban atau rugi belitan. Daya aktif yang diserap pada frekuensi pengenal ketika arus pengenal mengalir melalui terminal fase salah satu belitan, sedangkan terminal belitan lainnya dihubung singkat. Nilai rugi berbeban ditetapkan pada suhu acuan 75 derajat Celcius. Dan ada yang terakhir yaitu rugi total yang merupakan jumlah dari rugi tanpa beban dan rugi berbeban. Selanjutnya, ada rugi-rugi transformator pada fase tunggal dan juga 3 fase yang dapat terlihat pada tabel A yang merupakan rugi transformator fase tunggal, di mana daya 10 kV ampere, rugi tanpa bebannya adalah 40 watt dan rugi berbeban pada 75 derajat Celcius yaitu 185 watt. Di mana dalam tabel ini masih menggunakan parameter yaitu rugi berbeban pada suhu 75 derajat Celcius. Namun pada kenyataannya tentu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan cuaca di lapangan. Selanjutnya juga pada 16 kVA rugi tanpa bebannya adalah 50 dan rugi berbebannya 265 dan selanjutnya begitu seterusnya. Sehingga jika kita melihat dari tabel berikut, semakin besar daya maka rugi tanpa beban dan rugi berbeban juga akan semakin meningkat seiring meningkatnya daya dari transformator tersebut. Dan yang kedua ada tabel B yaitu rugi-rugi transformator 3 fase,
di mana dalam daya 25 kVA rugi tanpa bebannya adalah 75 dan rugi berbeban pada 75 derajat yaitu 425 watt. Dan begitu juga seterusnya. Dalam rugi-rugi transformator 3 fase juga kita bisa melihat bahwa semakin besar dayanya maka rugi tanpa beban dan rugi berbebannya juga semakin tinggi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.